Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Siapa yang suka menipu Allah? Orang munafik. Lalu Allah akan membalas tipuannya. Nah, di sini ada kata-kata wa huwa khadi'uhum. Selama ini kita paham Allah membalas itu sepertinya Allah itu balas dendam. Tidak. Allah itu tidak pernah melakukan apa-apa. Dia cuman sang kehadiran, sang keberadaan. Alam semesta ini sudah diciptakan memenuhi hukum sebab akibat. Siapapun yang menimbulkan sebab baik akan mendapatkan akibat baik. Siapapun yang menimbulkan sebab buruk akan mendapatkan akibat buruk. Jadi bukan Allah yang membalas, tetapi hukum alam ini sudah diciptakan seperti itu. Pilihan ada pada diri kita. Nah, menurut ayat ini siapa orang munafik itu? Satu, wa iza qamu ilas shalah qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka malas. Ini kata Quran orang munafik. Kalau berdiri sholatnya itu malas. Tanya lagi lebih dalam, apa sih malas itu? Kapan kita malas? Coba. Kita itu malas apabila melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Betul? Kita itu malas kalau melakukan sesuatu yang tidak ada rasanya. Betul nggak? Coba kalian disuguhi makan, tetapi makanannya itu bukan seleramu. Pasti malas kan makan? Betul? Kita marah sama anak-anak. Kamu nggak sholat. Kenapa kamu malah sholat? Sementara kita belum pernah ngajarkan sama mereka bagaimana sholat supaya mereka tertarik untuk sholat dan merasakan rasanya sholat. Sehingga ketika dia sholat seperti dia sedang menikmati yang dia suka. Pernah ada pertanyaan? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan hiburanku ada dalam sholat? Seperti apa sih sholatnya Nabi Muhammad sampai beliau tuh nggak malas? Pernah ada pertanyaan? Tidak. Makanya kita jadinya melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat. Jadi ciri orang munafik yang pertama apa? Dia apabila berdiri untuk sholat, berdirinya malas. Sholatnya itu gerakan-gerakannya tidak menimbulkan efek apapun. Padahal nih hadirin, kalau kita tahu gerakan sholat yang benar, dari mulai takbir sampai salam itu semuanya itu secara medis pun mengandung efek. Ketika kita sujud dengan posisi tangan dan kaki yang benar, ketika kita sujud, saat sujud dengan benar, jantung kita itu memompa darah. Dan jantung itu memompa darah dengan kuat. Sehingga pembuluh-pembuluh darah yang sempit di otak kita saat kita sujud, itu dilumuri oleh darah. Sedangkan darah itu tugasnya membagikan oksigen. Dan ketika oksigen nyampe di sela-sela otak kita, di sel-sel neuron otak kita, dibawa oleh pembuluh darah, karena sujudnya benar, apa yang terjadi? Oksigen masuk ke otak kita tidak mengandalkan gravitasi, tetapi dipompa oleh jantung kita. Nah, pertanyaannya, gimana caranya posisi sujud supaya jantung memompa darah dengan kuat? Pernah bertanya? Gak nanya. Akibatnya apa? Ya sudah, boro-boro berdampak spiritual. Berdampak secara fisik saja, sholat kita tidak ada. Betul nggak? Coba bayangkan, mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu menengok ke kanan sampai baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu dilakukan setiap sholat. Sekarang saya mau nanya, tahu maknanya apa? Kesadaran apa yang muncul di sini? Nengok ke kanan bilangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua.
rahmat dan berkah dari Allah buat kalian. Yang di kanan. Yang di kiri juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Rahmat dan berkah Allah terlimpah buat kalian semua. Doanya sama buat kanan dan kiri. Bawa ke dalam kehidupan. Apakah kita bisa menerima kanan dan kiri dalam hidup dengan cara yang sama? Jawab itu. Apakah kita bisa menerima orang yang baik dengan orang yang tidak baik kepada kita dengan cara yang sama? Apakah kita bisa menerima pasangan kita ketika memenuhi kebutuhan kita dan ketika tidak memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang sama? Bohong salamnya. Dan kita tidak merasa menipu diri sendiri. Kenapa? Karena kita hanya melakukan kegiatan motorik tanpa kesadaran. Gitu-gitu saja habis sholat. Terus terang, saya kalau sudah bilang salam ke kanan, salam ke kiri, kanan itu melambangkan kebaikan, kiri itu melambangkan yang tidak kita inginkan. Kanan itu melambangkan segala sesuatu yang kita ingin, kiri itu melambangkan segala sesuatu yang tidak kita ingin. Berarti saya sedang berjanji pada diri saya harus bisa menerima yang saya inginkan dengan yang tidak diinginkan dengan salam yang sama. Begitu? Nah, bagaimana sholat kita bisa mengakar, menciptakan satu kesadaran sehingga kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Ketika sukses, sombongnya luar biasa. Ketika gagal, terpuruk luar biasa. Mana hasil salam Anda? Kita hanya mengucapkan itu dan menggerakkan kepala kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tidak ada kesadaran yang dibangun. Bayangkan coba, dari takbir sampai salam. Kita tidak mengerti gerakan itu buat apa, kesadaran apa yang sedang dibangun di semua gerakan-gerakan sholat. Kenapa setiap pergantian posisi tubuh kita menggunakan Allahu Akbar? Kenapa? Kenapa? Kenapa dari tangan begini kemudian tangan begini Allahu Akbar? Kenapa ketika mau ruku harus Allahu Akbar? Kenapa itidal harus Allahu Akbar? Kenapa sujud Allahu Akbar? Sadar? Karena hidup adalah perubahan. Dan setiap kita berubah, Allahu Akbar. Percaya sama akbarnya Allah. Hari ini kita punya, besok tidak punya, Allahu Akbar. Hari ini orang baik sama kita, besok orang menghujat kita, Allahu Akbar. Allah yang akbar, dia yang maha tahu, dia yang maha segalanya, percayakan sama dia. Gak ada yang buruk menurut dia. Baik dan buruk adalah pikiran kita. Begitu? Apa kabar solat kita? Pantas kalau solat kita malas. Karena apa? Kita cuma ngitung rakaat. Nanti bakalan jaga deui. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Untuk melihat jaga kita selamat, lihat hari ini kamu selamat atau tidak. Untuk melihat jaga kita selamat, lihat kehidupanmu hari ini. Jangan nunggu jaga. Jangan berjudi tentang masa depan. Masa depan kita akan baik kalau hari ini kita menciptakan sebab-sebab yang baik. Setuju? Kalaupun masa depan itu ada, itu hanya akibat dari hari ini. Ingin memanen masa depan yang baik, tanam semua yang baik. Jadi, kalau saya bongkar rahasia sholat semuanya, gak cukup waktu. Ini hanya contoh bahwa orang munafik itu suka mendirikan sholat, tapi sholatnya malas. 2, yura'unan nas. Dia suka mendirikan sholat, tapi ria di hadapan manusia. Ria itu ada 2 hadirin. Dalam ilmu fikih ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak nih, mau mendekatkan diri kepada Allah karena ada muatannya. Karena banyak masalah baru mendekatkan diri pada Allah. Orang yang kayak gini masalahnya tambah banyak.
Butuh Allah itu kalau lagi ada masalah. Butuh Allah itu karena banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya yang tidak diinginkan. Bukan karena butuh Allah. Bermuatan kepada Allah. Itu riya nifak namanya. Baru sholat karena sudah terpuruk. Baru sholat karena sudah bangkrut semuanya. Baru sholat setelah itu. Baru tahajud, baru duha. Karena apa? Banyak masalah. Yang mendorong kalian itu sholat. Bukan Allah. Tapi masalah. Berarti masalah itulah Tuhanmu yang sebenarnya. Kalau kamu sholat seperti itu, saksikan saya. Masalahmu tambah banyak. Karena masalah adalah Tuhan. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, mau merasakan kehadiran Allah, ya sudah. Lakukan saja. Jangan diembel-embeli apapun. Allah akan mengurus semuanya. Ketika kita menyerap sifat-sifat Allah, ketika kita tahaluk bi ahlakillah, kesadaran itu akan menyelesaikan semua dengan sendirinya. Saya sering mengajarkan, kalau kamu bekerja karena mencari uang, kamu hanya akan dapat uang. Tapi kalau kamu bekerja karena Allah, ya Allah, saya bekerja karena saya sedang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan cinta kasih-Mu lewat peran saya, lewat ilmu yang Allah titipkan pada saya. Saya bekerja untuk pelayanan. Apakah tidak dapat uang? Dapatnya dua, satu uang, dua Allah. Dan orang yang bekerja karena uang, dia tidak dapat dua-duanya. Gak dapat Allah, gak dapat uang. Behak duitnya. Gak berkah uangnya. Teu boleh kurang jeung kurang. Betul? Teu cukup wae. Kehilangan berkahnya. Banyak tidak berkah, apalagi sedikit. Saksikan. Saya sudah cukup berpengalaman. Saya pernah hidup mencari uang. Dan semua yang saya kumpulkan habis dalam sekejap. Hilang tanpa jejak. Saya sudah merasakannya. Saya ditegur habis oleh Allah. Karena apa? Kamu bekerja bukan karena aku. Kamu bekerja karena kamu takut. Takut kekurangan harta, takut anak gak sekolah, takut rumah tidak terbayar, takut cicilan mobil tidak. Tuhanmu bukan aku, kata Allah. Rasa takutmu. Makanya ketika Tuhanmu rasa takut, masalahmu tambah banyak, kesulitanmu tambah banyak. Saya sudah mengalami. Saya minta ampun sama Allah, ya Allah. Ternyata saya selama ini digerakkan oleh rasa takut saya, bukan digerakkan oleh Engkau. Di situ saya menyelami kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemanapun saya pergi, saya mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ceramah hari ini, atas namamu yang maha pengasih dan maha penyayang. Saya percaya, karena saya dititipkan ilmu oleh Engkau. Dan saya ingin menyampaikan ilmu itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saya sedang memberikan pelayanan pada umat. Dan saya sedang menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya. Terserah saya dapat apa setelah ceramah ini, saya dapat apa, gak peduli saya. Karena apa? Allah yang maha segalanya sangat tahu segala kebutuhan saya. Sesederhana itu. Enak kan kalau hidup begitu? Betul gak? Jadi ada ria nifak. Yang kedua ria adat. Ria adat itu melakukan sesuatu karena terjebak oleh kebiasaan. Biasa sholat, begitu tidak sholat gak enak. Kalian bilang biasa ngomel juga gak ngomel gak enak. Betul gak? Dua-duanya ria. Ria nifak, ria adat. Yang ketiga, ini yang lebih dahsyat lagi. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ini yang dikatakan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa balasannya buat orang munafik? Balasannya dia banyak sholat tetapi nggak ada dampaknya. Itu balasannya. Banyak yang kayak gitu. Banyak habis sholat marah-marah karena mendapatkan yang tidak diinginkan. Banyak. Siapa diantaranya?
Ini pertanyaannya dipertajam sedikit. Begitu banyak mikirnya orang lain. Saya tanya lagi, siapa di antaranya? Batal salamnya. Batal salamnya. Tekaci. Makanya kalau semua gerakan-gerakan sholat dan semua yang dibaca dibawa ke dalam kehidupan, ya Allah, luar biasa, luar biasa. Mengontrol kehidupan kita dengan ketat. Sehingga kehidupan kita itu selalu diliputi oleh keberlimpahan. Kita bisa memahami orang lain, bisa memahami diri sendiri. Kebijaksanaan pencerahan terjadi itu setiap saat. Mengalahkan orang lain, Anda kuat, Anda hebat. Tapi mengalahkan diri sendiri, Anda perkasa. Mau kuat atau perkasa? Ternyata perang yang sebenarnya itu adalah melawan diri sendiri. Ngertos? Ya. Setelah saya jelaskan seperti ini, mohon maaf, tentang orang munafik. Terasa nggak sekarang? Oh, jangan-jangan saya tiap hari melakukan penipuan yang terburuk karena saya menipu diri saya sendiri. Dari 3 ciri orang munafik itu, jujur ya, sekarang jawab. 1, suka sholat tapi malas. 2, suka sholat tapi ria. 3, suka sholat tapi ingat Allahnya sedikit sekali. Jujur ya, ada nggak 3 ciri itu pada diri kita? Cukup. Makanya pantas kata Quran nih di ayat selanjutnya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasyira. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada tingkatan yang paling dalam dari neraka dan tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Maaf ya, lihat saya semuanya. Ada nggak orang habis sholat kemudian marah-marah sama orang lain? Ada? Ada. Neraka bukan itu? Ada nggak orang habis sholat karena mendengar sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian memaki-maki, mencak-mencak, baru aja sholat? Ada nggak? Banyak. Semakin jelas. Faktanya memang begitu. Betul nggak? Ternyata orang munafik itu tempatnya adalah neraka. Di sini juga sudah kelihatan hidupnya tidak bahagia, padahal habis sholat. Ada nggak dari sini keinginan, oh kalau begitu sekarang saya tahu bahwa selama ini ternyata yang saya tipu bukan Allah, yang saya tipu adalah diri saya sendiri. Duh ya Allah, izinkan saya berubah. Mau berubah? Bagus. Kalau mau berubah saya teruskan ceramahnya. Mau berubah? Oke. Kalau mau berubah saya teruskan, kalau enggak udah saya stop sampai di sini. Yuk kita baca pelan-pelan. Lihat ayat ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Innal ladzina kafaru. Siapa sih yang tertutup itu? Siapa sih orang kafir itu? Kafir sudah jadi bahasa Inggris cover, sudah jadi bahasa sepak bola kiper, sudah jadi bahasa pasar koper, sudah bahasa gaul kuper. Itu semua dari kafir itu. Kata dasarnya dari situ, turunannya udah banyak. Semua mengartikan tertutup. Maaf ya, kan selama ini kita enak aja, ngajinya keluar, mengkafir-kafirkan orang, lo merasa diri paling benar, padahal kelakuan gak karu-karuan. Coba sekarang ngajinya ke dalam.
Sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Tertutup apanya? Tertutup segalanya. Tertutup pikirannya, tertutup hatinya, tertutup mata kolbunya. Coba, kalau orang-orang yang tertutup, dinasehati, tidak dinasehati, lempeng. Yang suka lempeng apa? Lempeng. Piraku tuh apal. Eta nu haram teh. Lempeng we. Tara belok sih eta mah. Sesungguhnya orang yang tertutup sama saja bagi dia. Diberi nasihat, tidak diberi nasihat, tidak juga akan terbuka. Jadi iman itu artinya terbuka. Makanya cocok dengan kata-kata Nabi Muhammad, al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu harus dimulai dari kolbu. Apa itu kolbu? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, kata Allah. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah baitullah. Itulah rumah Allah yang sebenarnya. Kunjungi itu, kunjungi itu, kunjungi itu. Kunjungi. Karena Allah bilang, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi leher. Gak mungkin rumahnya jauh. Jujur nih, pertanyaan dari saya. Pernah gak ada orang ngasih peringatan, ngasih nasihat gitu. Cuman lewat telinga kanan, keluar telinga kiri. Pernah gak? Kenapa begitu? Karena kita tertutup. Kitanya penuh. Ini yang disebut dengan orang yang tertutup. Kalau tertutup pendengarannya, tertutup penglihatannya, tertutup pemikirannya, jelas berikutnya tertutup mata kolbunya. Coba Bapak Ibu, tutup matanya semua. Tutup matanya semua. Tutup semua. Tutup. Tutup dulu semuanya. Jawab pertanyaan saya. Ini di tangan kanan saya apa? Jawab. Gak tahu. Coba buka matanya. Paham? Bahaya gak tertutup? Bahaya. Tadi waktu tertutup saya tanya, ini di tangan kanan saya apa? Untung masih jujur. Bilang gak tahu. Coba kalau gak jujur, nerka-nerka. Bilang pulpen. Betul? Bilang gehu. Bilang cireng. Untung kalian jujur. Waktu saya tanya, tadi ketika mata tertutup, lihat apa? Gak lihat apa-apa. Itulah, ketika mata kita tertutup saja yang lahir, gak lihat apa-apa. Ternyata untuk melihat apa-apa harus terbuka. Begitu terbuka langsung bisa jawab HP. Itu baru mata lahir. Bayangkan mata kolbu kita. Sekarang masih tertutup. Saya tanya, lihat apa? Gak tahu apa-apa. Tapi gak tahu apa-apa, muncul persepsi. Seakan-akan sedang melihat. Yang dipersepsikan jelas itu adalah kebohongan. Makanya Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada persamaannya dengan apapun. Karena tidak ada persamaannya, dia tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Bahkan dia tidak punya nama. Tapi dia dapat ditemui oleh orang yang tahu ilmunya, tahu caranya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahul aj. Barang siapa berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kata Allah, bukan kata Saiful Karim. Sampai sini ngerti? Jadi kenapa diberi peringatan, tidak diberi peringatan, tidak juga jadi orang yang beriman? Kenapa? Tertutup. Tertutup apanya? Tertutup pemikirannya. Orang yang tertutup itu merasa penuh, merasa paling tahu, merasa paling benar.
Mulai nunjuk-nunjuk orang tuh. Kalau dia nunjuk-nunjuk orang, di surga apa di neraka? Di surga apa di neraka? Apalagi sambil marah-marah. Di surga apa di neraka? Ngaku nyali surga. Sekarang aja di neraka. Udah gitu keluar dari mulutnya hujatan. Kata-kata yang mencemooh, merendahkan orang lain. Duh, katanya sudah sholat. Makanya jangan tertipu oleh apa itu? Ya itulah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci kolbu. Kenapa kolbunya tertutup? Pendengarannya juga tertutup, penglihatannya juga tertutup. Abai. Tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, tidak mau mendengarkan pandangan dari orang lain. Banyak yang kayak gitu? Banyak. Makanya saya kasih apresiasi para hadirin yang hadir di tempat ini, yang mau hadir saja lalu memasangkan telinga dengan cermat, memasangkan mata. Di situ sudah mulai hidayah mengalir. Karena kata Allah di Quran, kunci hidayah itu adalah mendengar. Mendengar dulu. Jadi mau mendengar saja itu sudah hidayah mengalir, tapi baru permulaan. Belum dapat hidayahnya. Tetapi tanda-tanda untuk dapat hidayah sudah ada dengan memasangkan telinga. Coba orang yang tidak memasangkan telinga. Lah, ngaji masarwa wae gitu. Stong didengi. Geus we urang mah ngilu leluhur urang. Da tiba heula ge kitu. Sanajan leluhur-leluhurnya teu terang. Betul? Betul? Ya, kita dikasih kecerdasan. Allah telah mengunci mati kolbu. Bayangkan, kalau kolbunya sudah dikunci, dari mana kolbu itu tertutup? Awalnya karena pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup. Maka siksa yang amat besar. Apa sih siksa dari Allah yang paling besar? Siksa yang paling besar adalah siksaan ruhani. Ingat, diri kita itu ada dua, diri yang jasad yang di luar dan diri yang di dalam, diri sejati kita. Selama ini kita cuma ngurus diri yang luar, diri yang di dalam gak diurus. Berarti kita selama ini mentelantarkan yatim. Yatim tuh ini yang di dalam nih, yang tak beribu tak berbapak. Makanya di Quran dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mentelantarkan yatim. Ditelantarkan yatim. Sholat cuma raganya saja, gak tahu melayang kemana tuh jiwanya. Ditelantarkan. Mulut ini terus tiap saat diberi makanan, tapi mulut rohani kita sampai sekarang pun tidak tahu mulutnya yang mana, karena kita gak kenal diri sejati kita. Cara ngasih makannya tidak tahu bagaimana, dan makanannya apa, sampai sekarang pun gak tahu. Apa yang terjadi? Akibatnya di sini ada kegundahan, di sini ada ketidaktenangan, di sini ada sesuatu yang tidak tahu itu apa, tetapi yang jelas hidupnya jauh dari kedamaian dan ketenangan. Kenapa? Itulah karena kita sudah menyiksa diri kita sendiri. Habis itu berbohong terus, menipu diri sendiri. Oke, lanjut dulu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman, kata Allah. Ada enggak orang yang ngaku-ngaku beriman? Ada apa banyak? Padahal kata Allah, wa ma hum bimumin, kamu bukan. Bukan, kata Allah. Lalu apa bedanya orang beriman yang tidak beriman? Bedanya sederhana.
Orang beriman itu sudah terbuka mata kalbunya, sudah menyaksikan dia, maka yang dia ingat setiap saat cuma dia. Tapi orang yang tidak beriman itu cirinya sederhana, gak bisa ingat sama dia karena tidak tahu dia. Itu aja. Cuma gitu. Makanya tidak bisa mengukur iman tidak iman dengan pakaian. Pakaian mah bisa disarukkan. Iman dengan tidak iman itu adalah urusan kolbu. Karena apa? Yang tahu dengan yang tidak tahu itu beda. Yang tahu pasti ingat. Yang tidak tahu gak bisa ingat, gitu aja. Jadi kalau kita mau nanya apakah diri kita iman atau tidak iman, tanya aja. Saya bisa ingat gak sama dia atau tidak? Saya sudah mengingat ini kan alam semesta. Ini bukan dia, ini ciptaannya. Makanya li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, kata Allah. Sembah yang punya rumah. Malah kamu menyembah rumahnya. Sering dibaca ayat itu? Sering ya? Saking seringnya sampai nggak tahu isinya apa. Baca itu tenang aja. Saya baca ayat itu tuh bergetar ya badan saya. Falyabudu rabb hadzal bait. Sampai di situ. Allah bilang, sembah yang punya rumah. Awas, jangan sembah rumahnya. Sembah aku, jangan menyembah yang aku punya. Jangan minta rezekiku, jangan minta ilmuku, minta aku. Makanya para sahabat Rasul setelah dengar kajian dari Rasulullah, doanya yang panjang-panjang hilang itu. Cuman satu aja, hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah engkau ya Allah. Ya Rasulullah, aku sudah tahu diriku sendiri, kata Umar. Sekarang aku pasrahkan seluruh hartaku padamu untuk perjuanganmu, membangun peradaban, kata Umar. Terus, kamu tidak mengambil bagianmu Umar? Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Dan kata-kata itu tidak bisa diucapkan orang yang belum tahu. Nanti kalau kalian mengatakan tiba hasbi Allah, wah itu acting. Hasbi Allah terus ada energinya, bahkan tidak diucapkan, tapi kita merasa bahwa Allah selalu hadir bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita, walau sedetik pun, tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Satu pertanyaan saya, banyak gak yang manusia yang dijelaskan oleh ayat ini? Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, dan hari kemudian padahal mereka bukan orang yang beriman. Hati-hati, iman itu tidak cukup ngaku. Nabi Musa berjuang dulu untuk mengawali iman. Makanya ketika Allah bertajali di puncak kesadarannya Musa, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah bertajali puncak kesadaran Musa, baru Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku kembali kepadamu. Inilah awal aku beriman. Iman itu ada awalnya, ada pengalaman spiritual yang mendasarinya. Itu diabadikan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Kata-kata Musa itu luar biasa. Setelah Allah bertajali di puncak kesadarannya, makanya leluhur kita mengajarkan ilmu tajali, tahalli, tajali, tahalli. Tajali itu bahasa Quran, tidak tabu mengatakan itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, itu bahasa Quran.
Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Kembali kemana Musa? Kembali mengenal Dia, karena sudah lama melupakannya. Di alam alastu beliau sudah tahu. Waktu ditanya sama Allah, alastu birabbikum ya Musa? Qalu bala syahid. Tetapi hiruk pikuk dunia ini telah membuat Musa menjadi tidak tahu dan tidak kenal lagi pada jati dirinya. Maka beliau mencari kembali yang hilang. Lalu menemukannya. Saat menemukannya, itu kata-kata yang diucapkan beliau. Nama Ibrahim juga sama. Ibrahim sudah mengalami alam alastu, sudah menyaksikan Dia, kemudian melupakannya. Melakukan pencarian. Bahkan beliau mengatakan awalul muslimin. Inilah awal aku Islam. Jadi mengawali iman itu ada titiknya, mengawali Islam juga ada titik. Wa ana awalul muslim. Inilah awal aku mengawali sebagai muslim. Jadi tidak cukup mengatakan saya muslim. Kapan mengawalinya? Pengalaman apa yang mendorong Anda mengatakan itu? Tidak cukup mengatakan seorang beriman. Kapan mengawalinya? Dan tidak cukup mengatakan itu. Kapan mengawalinya? Bukankah itu pelajaran dari Al-Quran? Betul? Oke. Lanjut. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Tadi orang yang masih tertutup tapi ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Masih tertutup tapi ngaku-ngaku. Maka mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena dia bungkus ketidaksadarannya dengan kain kehormatan. Apa itu? Perasaan bahwa saya sebagai orang yang beriman. Itulah bedanya. Saur orang Sunda mah beda atuh rasa jeung rarasaan mah. Matahari terbit dari mana? Dari timur. Terbenam di mana? Di barat. Hati-hati, itu mah rarasaan. Dan matahari mah tidak pernah kemana-mana. Calik we di tempatna. Justru dunia urang anu muter. Yang sebenarnya dunia kita yang muter. Di samping dia berotasi, dia juga berevolusi. Tapi kita sering mengatakan, matahari terbit dari timur, terbenam dari barat. Rasa atau rarasaan? Eta rarasaan. Kade rarasaan itu bahasa Indonesianya pembenaran. Kalau rasa itu kebenaran. Jadi ada rasa, ada rarasaan, beda. Ada kebenaran, ada pembenaran, beda. Ngaku-ngaku kebenaran atau pembenaran? Pembenaran. Mending ngaku-ngaku tadi aku. Betul? Nah, tapi kata Allah, maneh mah lain. Wa ma hum bimu'minin, lain maneh mah. Rek dandan kumaha ge lain. Lain. Wa ma hum bimu'minin, lain maneh mah. Lain. Beda tuh. Yang tahu dengan yang tidak tahu beda. Orang yang tidak tahu ngomong aja kelihatan bodohnya. Kau mau cicing mah